Halo anak-anak, ketemu lagi sama Miss Eka. Video kali ini Miss Eka akan membuat pembahasan tugas LKS kalian yang kemarin. Nah, kalian simak dan kalian periksa tugas kalian ya. Tugas yang pertama adalah di LKS halaman 30. Kalian mengerjakan bagian IPA saja. Nah, pilihan ganda yang pertama adalah perhatikan gambar kedua hewan berikut. Ada hewan X dan Y. X adalah laba-laba, Y adalah lebah. Organ gerak yang dimiliki oleh hewan X dan hewan Y secara berturut-turut adalah, jawabannya adalah D. Laba-laba dia bergerak dengan kaki, dan Y, lebah bergerak dengan kaki dan sayap. Kemudian nomor 2, hewan avertebrata yang mempunyai organ gerak berupa otot-otot perut adalah, jawabannya adalah A. Siput. Selanjutnya di halaman 31, bagian B, itu hanya nomor 1. Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang disebut hewan invertebrata atau avertebrata. Kemudian bagian C, uraian, itu juga nomor 1 saja. 1. Bagaimana ciri-ciri hewan vertebrata? Jadi, ciri hewan vertebrata memiliki tulang belakang, struktur tubuhnya jelas, kemudian otak dilindungi oleh tulang belakang, dan biasanya gerakannya lebih cepat daripada hewan avertebrata. Selanjutnya, LKS halaman 36, yang di bagian IPA itu yang pilihan ganda nomor 3 dan 4. Nomor 3, perhatikan beberapa hewan berikut. Ada tikus, paus, lumba-lumba, ikan lele, dan kadal. Hewan mamalia yang mempunyai organ gerak berupa sirip ditunjukkan oleh angka. Jadi jawabannya adalah, karena dia mintanya adalah mamalia bersirip, jadi paus dan lumba-lumba. Nomor 4, pernyataan yang benar mengenai struktur organ gerak capung adalah, jawabannya A. Sayap capung berbentuk lonjong, memanjang, dan transparan. Bagian B, nomor 3 dan 4. Rangka luar yang melindungi tubuh siput adalah cangkang. Nomor 4. Ular merupakan hewan vertebrata yang bergerak menggunakan otot perut. Bagian C, nomor 2 dan 3. Perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar burung yang sedang bertengger. Pertanyaannya, bagaimana struktur organ gerak pada hewan tersebut? Jadi struktur organ gerak pada hewan tersebut, dia memiliki kaki dan sayap. Kaki untuk dia bertengger dan sayap untuk dia terbang. Kemudian nomor 3, mengapa hewan vertebrata gerakannya lebih cepat dan lincah daripada hewan-hewan avertebrata? Ya, jawabannya karena dia memiliki otot-otot yang kuat serta alat-alat yang sudah jelas seperti kaki, sayap, dan sebagainya. Dibandingkan dengan hewan-hewan avertebrata yang organ geraknya belum jelas sehingga dia cenderung bergerak lebih lambat. Selanjutnya, evaluasi subtema 1. Nah, bagian IPA-nya, yang bagian A, nomor 1, kegiatan berikut yang menunjukkan gerak pasif. Jadi kalian lihat kalau gerak pasif itu adalah gerak menanggapi rangsangan. Jadi dia tidak move atau tidak berpindah tempat atau tidak berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Jadi jawabannya adalah B. Itu daun putri malu yang disentuh. Oke ya. Kalau yang A itu burung yang terbang berpindah tempat. Kalau C itu anak yang sedang naik sepeda berpindah tempat juga. D, kijang yang sedang lari itu juga berpindah tempat. Jadi A, C, dan D itu adalah gerak aktif. Selanjutnya di
Masih di bagian A, kita lanjutkan dengan nomor 2. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, ikan, organ geraknya sirip dan ekor. 2, kupu-kupu, organ geraknya kaki dan sayap. 3, cacing tanah, organ geraknya ekor. 4, capung, organ geraknya kaki dan sayap. 5, kambing, organ geraknya kaki dan ekor. Pasangan yang tepat antara nama-nama hewan dan organ gerak yang dimiliki ditunjukkan oleh nomor. Coba kita lihat ya. Kita cari pasangan yang benar. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor, betul. Kupu-kupu bergerak dengan kaki dan sayap, juga betul. Cacing tanah bergerak dengan ekor, salah. Dia bergerak dengan otot perut. Nomor 4, capung bergerak dengan kaki dan sayap, juga betul. 5, kambing bergerak dengan kaki dan ekor. Kok kambing salah ya pasangannya? Harusnya kambing itu bergerak dengan kaki saja, bukan dengan ekor. Jadi, pasangan yang tepat antara nama hewan dan organ gerak yang dimilikinya ditunjukkan oleh, jadi bisa nomor 1 dan 2 dan juga bisa juga 1 dan 4. Kalau ada yang menjawab A dan B itu boleh, tetapi kalau ada yang jawab C dan D berarti salah. Nomor 3, bagian tubuh yang dominan untuk pergerakan laba-laba adalah kaki. Fungsi kaki laba-laba tersebut adalah, jawabannya adalah C, berjalan dan bergerak membuat jaring. Karena laba-laba, dia suka membuat jaring-jaring untuk tempat tinggalnya. Nomor 4, hewan avertebrata berikut yang bergerak menggunakan otot perut, yaitu siput dan cacing tanah. C. 5. Perhatikan Nomor 5. Pernyataan yang benar mengenai organ gerak pada hewan vertebrata adalah burung bergerak menggunakan 2 organ gerak, yaitu kaki dan sayap. Kemudian yang bagian B, kelinci dapat bergerak aktif menggunakan kaki bagian belakang. Jadi dia bisa menggunakan kaki belakangnya, dia lebih aktif ya, karena dia bisa melompat lebih jauh. Oke, kaki depannya juga bisa bergerak, cuman itu biasanya untuk mendarat dia pada saat dia melompat, untuk dia mendarat dari lompatannya itu, maka yang berperan adalah kaki depannya. Kedua, bulu-bulu yang terdapat pada sayap burung berperan penting untuk, jadi fungsinya bulu pada sayap itu adalah supaya dia tidak kedinginan. Makanya bulu-bulunya itu ada di sekujur tubuhnya sehingga dia melindungi dia dari kedinginan. Nomor 3, ular bergerak menggunakan otot-otot perut. Otot-otot tersebut berkontraksi untuk di permukaan tanah, bergerak atau berjalan boleh. Nomor 4, bebek dapat berjalan di lumpur dan berenang karena pada jari kakinya terdapat selaput. Ya. Nomor 5, kelabang dan kalajengking merupakan hewan avertebrata yang bergerak menggunakan kaki. Kemudian yang bagian C, nomor 1, itu ada gambar anak berlari. Berdasarkan gambar tersebut, bagian tubuh mana yang dominan digunakan untuk berlari? Kalau yang dominan sekali memang kaki ya, karena dia aktif bergerak. Tetapi tangan juga ikut bergerak pada saat kita lari untuk menjaga keseimbangan dan sebagainya ya. Nomor 2, mengapa ikan dapat bergerak di air dengan cepat? Ya, ikan dapat bergerak di air dengan cepat karena dia memiliki sirip dan ekor. Kemudian, nomor 3, jelaskan perbedaan karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata. Ini di depan sudah ada ya, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi, perbedaannya adalah kalau hewan vertebrata sudah mempunyai tulang belakang, sudah memiliki alat gerak yang jelas, kemudian geraknya itu sudah lebih cepat daripada avertebrata. Kemudian kalau yang avertebrata kebalikannya. Jadi dia tidak memiliki tulang belakang,
kemudian alat geraknya masih belum jelas, dan biasanya gerakannya lebih lambat daripada vertebrata. Kemudian nomor 4, bagaimana struktur kaki pada burung merpati? Nah, struktur kaki pada burung merpati itu dia kakinya kecil. Nah, fungsinya kaki yang kecil-kecil itu untuk dia bertengger, ya. Kalau berjalan memang dipakai untuk berjalan tapi tidak terlalu sering, tapi biasanya dia gunakan untuk bertengger. Jadi kakinya itu kecil-kecil gitu ya untuk bertengger. Kemudian nomor 5, bekicot termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bagaimana mekanisme gerak bekicot? Jadi bekicot ini bergerak menggunakan otot perut. Nah, otot-otot perut ini dia kemudian menggerakkan tubuhnya sehingga dia bisa berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Nah, pembahasan si bekicot ini ada di depan, di halaman depan kalian bisa baca-baca lagi ya. Demikianlah video pembahasan LKS dari Miss Eka kali ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi bisa dijadikan buat bahan pembelajaran supaya nanti pada saat ulangan kalian sudah bisa menjawabnya dengan mandiri ya. Cukup sekian video dari Miss Eka. Terima kasih dan sampai jumpa.